Nah, kalau sudah mulai mengkafir-kafirkan orang, itu kalau cancer itu udah stadium 1, Pak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu masukan, ya. Masukan atau permohonan atau permintaan atau aspirasi, ya, kepada Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam Republik Indonesia. Teruskan perjuangan Bapak untuk mengendalikan terorisme di negara ini. Terorisme itu tahap akhir. Kalau dibilang kalau kanker, misalnya cancer, itu udah stadium lanjut. Ya. Ibaratnya Pak, kalau kita ambil contoh cancer, itu terorisme itu adalah cancer tahap akhir, stadium 4. Tapi sebelumnya ada stadium 1, ya. Ada gejala dulu, kemudian stadium 1, lanjut stadium 2, stadium 3, stadium 4. Berproses, Pak. Berproses. Ya. Begitu juga dengan terorisme. Itu enggak ujuk-ujuk jadi teroris. Ya, dari pemahamannya dulu, ya kan? Nah, dicekokin dulu, ya, diajar dulu, dicuci otak dulu, Pak. Ya kan? Nah, setelah itu muncul sikap intoleran. Udah merasa benar sendiri, yang lain kafir. Ya kan? Bapak sendiri kan bilang, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya. Tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Bapak sendiri yang ngomong. Mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafar kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Tapi berapa banyak di luar sana yang suka mengkafir-kafirkan orang? Nah, kalau sudah mulai mengkafir-kafirkan orang, itu kalau cancer itu udah stadium 1, Pak. Stadium 1. Ya. Dia sudah mulai alergi dengan yang tidak seakidah dengan dia. Bahkan sama-sama muslim tapi beda aliran, beda mazhab, itu pun alergi dia. Tetap dia bilang itu kafir. Ya, jadi siapa yang dekat dengan kafir, dia kafir. Gitu. Walaupun dia muslim. Nah, itu udah stadium 1. Kemudian lanjut. Ya, stadiumnya berlanjut. Mulai ada aksi-aksi radikalisme, intoleran. Ya, udah bisa berteriak-teriak. Darahnya itu halal, ya. Darah kafir halal. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal. Ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Begitu kan? Ada gereja ditutup, ada orang ibadah diganggu, toaknya diarahkan ke tempat orang ibadah. Kasihan Pak, di tenda ibadahnya, ya, ngemper, nggak ada kursi, di tenda terpal. Kemudian toa
Dari semua arah diarahkan ke situ. Luar biasa. Nah, itu udah stadium 3 itu, Pak. Nah, jadi ini tuh masjidnya. Nah, ini yang tenda biru ini itu gerejanya guys, tempat di mana umat Kristen beribadah. Dan ini adalah orang-orang yang memang sengaja memasang toa di tempat ini, dekat gereja. Nah, jadi ini bertepatan sekali di mana umat Kristen sedang beribadah, guys. Ini memang sengaja dipasang di situ supaya mengganggu peribadatan umat Kristen. Jadi kelihatan sekali bahwa suara dari toa masjid ini memang sangat mengganggu peribadatan mereka. Ya. Ke stadium 4-nya gampang. Tinggal dijanjikan aja sesuatu yang menggiurkan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik seorang wanita bercadar mengendarai motor dan menabrak ruang SPKT Polres Kota Pematang Siantar di Jalan Sudirman, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pintu kaca masuk menuju ruangan SPKT Polres Pematang Siantar pun pecah, sejumlah meja dan kursi pun rusak akibat kuatnya benturan. Petugas yang ada di sekitar lokasi segera mengamankan pengendara yang sempat terpental dari motornya. Dari hasil penyelidikan diketahui pengendara motor merupakan seorang wanita berinisial FAM 23 tahun. Wanita tersebut anak pensiunan polisi yang bertugas di Polres Simalungun. Sebelum insiden tersebut terjadi, pelaku dengan motornya melintas dari Jalan Sutomo dan berulang kali mencaci maki sejumlah petugas yang sedang mengatur lalu lintas. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi, pelaku mengalami perubahan pemahaman, sikap, dan penampilan. Akhir-akhir ini pelaku kerap mendengarkan kajian dari media sosial. Lanjut ya, stadium 4. Emang nggak gampang, Pak, untuk mengatasi. Betul Bapak bilang, bahwa kita, rakyat Indonesia, harus bersama-sama mengatasi terorisme. Ya. Tapi kalau mengatasi terorisme, itu sudah tugasnya Densus 88, Pak. Rakyat Indonesia nggak akan bisa. Ya. Itu sudah tugasnya Densus. Udah stadium 4 itu, Pak. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat Indonesia? Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu memberikan pemikiran-pemikiran yang positif. Berikan contoh bagaimana hidup yang toleran. Bagaimana kita bisa bekerja sama antar golongan. Walaupun agama berbeda, tapi kita bisa bekerja sama untuk satu tujuan. Untuk apa? Untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Untuk membangun manusia-manusia Indonesia yang lebih bermutu. Ya, memberikan mereka skill-skill yang bisa mereka pakai untuk bekerja atau berkarya. Itu. Ya. Kemudian, apa yang bisa dilakukan? Ya. Menyingkirkan semua hal-hal yang bisa menimbulkan sikap intoleran. Itu tugas pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak Mahfud MD yang saya hormati. Saya ingin memberikan satu usulan supaya tercipta kehidupan beragama yang kondusif di negara kita. Ya. Mengapa rakyat bisa bersifat intoleran? Mengapa bisa mereka mengkafir-kafirkan orang? Karena mereka dapat masukkan pengajaran tentang itu. Saya tahu rakyat Indonesia itu nggak seperti itu pada prinsipnya.
rakyat Indonesia itu dari sononya itu terkenal ramah, ya kan? Terkenal baik, ramah tamah. Itu ciri khas masyarakat Indonesia. Tetapi mengapa sekarang berubah? Nah, itu dia, Pak. Jadi kita jangan mengendalikan asapnya. Kalau apinya tidak dipadamkan, itu asapnya akan timbul terus, Pak. Capek, Pak. Ya, jadi apinya yang harus dipadamkan. Begitu. Nah, yang menimbulkan asap itu timbulkan dari api. Kalau asap aja yang kita singkirkan, capek. Ya, nggak akan habis-habis. Apinya yang kita padamkan. Nah, untuk itu punya beberapa usulan, ya. Pertama, karena saya adalah content creator, saya adalah apologet Kristen, saya sehari-hari sibuk dengan dunia per-YouTubean. Saya tahu persis, masyarakat Indonesia banyak mengkonsumsi ceramah-ceramah yang tidak mendidik, yang suka lompat pagar, Pak. Suka menafsirkan kitab orang lain seenak udelnya. Suka menyerang iman orang lain sembarangan. Ya. Nah, ini masyarakat pemirsa belajar dari sana. Untuk mengatasi itu semua. Ya, untuk mengatasi itu semua, saya mengusulkan supaya bisa disusun, ya, SOP, standar operasional prosedur untuk pendakwah. Ini PGI juga, ya, untuk PGI juga ini, begitu. Ini diberlakukan juga untuk umat Kristen juga, dibuat SOP yang seragam dengan yang Muslim, diseragamkan, tidak boleh dibedakan. SOP-nya diseragamkan. Apa itu? Tidak boleh lompat pagar. Tidak boleh mencampuri iman orang lain, agama orang lain. Tidak boleh menafsirkan, ya, ayat-ayat dari kitab agama lain. Bahkan tidak boleh mencomot-comot ayat dari kitab agama lain. Karena kalau salah tafsir, itu akan membuat masalah. Begitu. Lebih baik tidak mencomot sama sekali ayat-ayat dari kitab agama lain. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh PGI dan Majelis Umum Indonesia. Ya, untuk itu harus dibuatkan SOP-nya. Kalau cuma statement, tidak ada sistemnya yang bisa mengendalikan itu sama aja bohong. Ya. Harus ada SOP-nya dan harus ada sanksinya bagi yang melanggar. Tanpa sanksi, itu juga sama dengan bohong. Peraturan tinggal peraturan, tapi akan dilabrak. Tapi kalau ada sanksinya, itu tidak berani, ya, untuk melabrak. Dan sanksinya harus ditegakkan dengan tegas. Ya, jangan pilih-pilih tebu. Kalau minoritas tegas sanksinya, tapi kalau yang mayoritas malah tidak diberikan sanksi. Tidak boleh, harus sama tegas dengan sanksinya. Yang harus diceramahkan itu adalah materi-materi dari agama sendiri, dari kitab sendiri. Yang kedua, dilarang menggunakan kata-kata hujat, ujaran kebencian, dan memprovokasi. Jadi, tidak boleh lagi ada orang seperti Somad, tidak boleh lagi ada orang seperti Yahya Waloni, Kainama, Irene Andono, dan kawan-kawan. Banyak sekali. Kemudian 3, dilarang mencuplik ayat dari kitab agama lain, serta menafsirkannya secara serampangan. Ini saya mengutip dari statementnya PGI. Ya, saya juga setuju.
Yang keempat, dilarang mengkafir-kafirkan umat lain yang tidak seakidah. Ini saya mengambil statement dari Bapak Mahfud MD. Ya, tidak boleh mengkafir-kafirkan orang yang beda akidah. Jadi ada 4 poin. Simple, singkat, tapi ini sangat menentukan nantinya bagi kebaikan umat beragama di Indonesia. Ini harus segera dibuat regulasinya. Karena saya bilang, saat ini negara kita sedang dalam kondisi darurat. Darurat apa? Darurat dalam hal intoleransi beragama. Dan kami mohon untuk penegakan hukum harus dilakukan seadil-adilnya. Jangan tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Ini sangat menyedihkan. Kalau begitu terus tidak ada perubahan, maka nanti akan banyak muncul orang-orang seperti Joseph Paul Tsang. Sekarang ada lagi Bapak Saifuddin Ibrahim yang meninggalkan Indonesia untuk menyelamatkan diri. Ya, dan mereka sayangnya di luar sana itu berkuar-kuar begitu. Membuka aib Indonesia. Bahwa kehidupan beragama di Indonesia hukumnya itu seperti apa. Itu kan semua dunia jadi tahu. Apa penilaian dunia kepada Indonesia? Kalau dunia sudah tahu di Indonesia ini tidak ada kepastian hukum. Kalau dunia tahu di Indonesia ini tidak aman, banyak teroris, banyak orang-orang yang radikal, itu nanti ya rugi Indonesia sendiri. Mengapa? Karena investor itu berpikir 10 kali, 100 kali mau masuk ke Indonesia. Mereka lebih suka mencari negara yang aman, di mana ada kepastian hukum. Seperti Thailand, Vietnam, ya, mereka lebih maju loh dari Indonesia, perekonomiannya juga, dan banyak investor asing mau ke sana, karena ada kepastian hukum, dan di situ tidak banyak demo-demoan, begitu. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi rugi sendiri. Jangan sampai ada lagi orang-orang seperti Joseph Paul Tsang dan orang-orang seperti Bapak Saifuddin Ibrahim. Dunia ini sekarang selebar daun kelor. Kita berbisik di sini aja, itu dunia tahu loh. Ya. Karena dunia itu di genggaman kita hari ini, di genggaman kita. Jadi harus hati-hati menjaga wibawa negara di depan internasional, itu nggak gampang. Ya. Jadi harus kita memikirkan untuk kepentingan bangsa jauh ke depan. Dikira kita gontok-gontokan seperti ini, ya, hukum tidak ditegakkan secara adil. Kemudian hukum itu ada orang-orang yang kebal hukum. Ya kan? Seperti para ustadz dan ustazah. Mereka bebas berbicara. Ya, memojokkan kekristenan.
mengucapkan penistaan terhadap agama Kristen. Bebas, boleh ngomong apa saja boleh. Dan mereka belum ada yang masuk penjara. Begitu. Lalu ribut, viral, dunia jadi tahu. Itu ya rugi Indonesia. Ya, ruginya Indonesia loh. Itu kita tidak inginkan. Mau jadi apa Indonesia ini kalau begini terus? Orang sudah memikirkan hal-hal yang jauh ya. Udah memikirkan bagaimana teknologi harus dikembangkan. Ya kan? Ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan baru. Ini kita masih ribut aja, kofar kafir. Kapan bisa majunya negara ini? Rukun, damai, dan produktif. Dan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Itu Indonesia yang kita dambakan. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pergumulan teman-teman? Yang menjadi beban pemikiran dari teman-teman semua sudah saya sampaikan. Semoga Bapak Mahfud MD, Majelis Ulama Indonesia dan PGI mendengarkan ini. Dan jangan masuk kiri keluar kanan. Ini penting. Ini tidak main-main. Ini suara minoritas dan tolong didengarkan. Tolong direspon dengan tindakan. Indonesia milik kita bersama. Indonesia bukan milik sekelompok orang. Dan kita mencintai Indonesia melebihi cinta kita kepada daerah kita, kelompok kita, etnis kita. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Saling menghargai, saling menghormati. Walaupun kita berbeda, kita bersaudara. Bersama saya, Noverina Solihin, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.